Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Yuk kita ngobrol santai lagi seputar karir. Di sini aku pengen membahas terkait dengan seberapa penting sih alamat email di CV kita dan apa yang harus kita lakukan dengannya. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin selamat datang dan salam kenal. Silahkan explore aja semua informasi yang ada di channel YouTubeku ini. Kalau teman-teman lagi belajar seputar karir, silahkan pelajari lewat playlist. Dan kalau teman-teman merupakan seorang pencari kerja, silahkan teman-teman bisa pantau di bagian tab komunitas. Di sana aku berbagi terkait informasi lowongan pekerjaan yang aku peroleh dari teman-temanku khususnya yang ada di LinkedIn. Teman-teman, kita mau diskusi simpel aja sih. Ini sebenarnya keresahanku terkait dengan alamat email. Jadi gini ya teman-teman ya, alamat email merupakan bagian yang penting yang harus ada di CV kita. Alamat email di situ akan mempermudah HRD atau recruiter atau pihak-pihak yang ingin menghubungi kita selain melalui nomor WhatsApp, nomor telepon, atau sosial media. Nah, seberapa penting? Ya, penting sekali. Tapi kalau kita tanya ya, apa sih yang akhirnya bikin aku resah? Jadi gini, teman-teman. Mungkin kalau ini klasik ya, bahwa alamat email itu jangan pakai email yang alay dan lain-lain gitu. Itu pasti teman-teman udah paham ya. Kalau belum paham tetap aku akan sampaikan lagi. Jadi alamat email tuh jangan menggunakan alamat email yang misalkan namanya Aga, jadi kayak Aga ganteng banget @gmail.com ya, jangan yang pakai kayak gitu. Jadi pakai yang normal-normal aja, misalkan nama lengkap kita, atau kadang ada dengan kombinasi dengan angka-angka, itu nggak masalah. Nah, aku rasanya di sini tuh kayak gini teman-teman. Jadi ada dua hal ya. Yang pertama, bagi teman-teman di sini yang memasukkan alamat email di CV tapi slow respon, itu balik lagi ya teman-teman, tolong yang nonton video ini aku pengen ingetin, silahkan sampaikan ke teman-temannya di luar sana bahwa jangan sampai teman-teman itu slow respon pada saat menyantumkan semua jenis informasi untuk mengakses menghubungi teman-teman. Kalau teman-teman di CV itu nulis nomor WA, ya silahkan fast respon untuk itu. Kalau ada sosial media, kalau ada email, ya silahkan juga lakukan hal yang sama. Nah, ini ada beberapa case teman-temanku yang ada di grup locker ya, khususnya job seeker. Banyak yang bilang bahwa mereka itu telat buka email gitu. Padahal email itu ya penting banget teman-teman. Salah satu jalur komunikasi resmi kalau perusahaan misalkan pengen invite teman-teman ke tahap selanjutnya. Nah, ini aku pengen ngingetin ya teman-teman ya. Please banget, tolong banget, silahkan teman-teman walaupun masih nggak ada panggilan tes atau gimana, atau bingung atau gimana, udah otomatis setiap hari itu cek email. Entah pesan masuk, entah bagian spam kayak gitu. Itu harus rutin teman-teman. Biar apa? Jangan sampai ada informasi yang terlewat. Kayak gitu. Jadi tolong banget nih, aku pengen ingetin aja bagi teman-teman semua. Email itu penting, jadi jangan sampai fast respon itu malah jadi slow respon gitu. Otomatis cek, nggak ada perubahan nggak apa-apa. Bahkan aku akan menyarankan cek itu bisa 3 kali sehari gitu. Pagi, siang, sore gitu. Atau pagi, siang, sore, malam. Ditambah malah nggak apa-apa. Pagi, siang, sore itu buat apa? Buat jaga-jaga kan, teman-teman ngirim lamaran ada yang lewat email, ada yang lewat job portal, lewat website, tapi kan kadang infonya itu ada yang masuk ke email. Nah, pagi sampai sore itu adalah jam-jam mayoritas recruiter atau kecenderungan recruiter untuk memproses suatu lamaran kerja. Jadi teman-teman standby di situ. Malam juga dicek nggak apa-apa. Barangkali ada update-update yang teman-teman peroleh malam hari. Termasuk aku pribadi, waktu aku awal-awal jadi fresh graduate gitu, itu aku banyak dapat panggilan atau konfirmasi tes ke tahap selanjutnya itu malam hari. Jadi itu harus dicek ya. Jadi aku pengen ngingetin itu aja sih. Jadi email tuh tolong fast respon dicek gitu. Kemudian yang kedua adalah kalau teman-teman di sini yang nonton video ini ada yang masih kuliah, di mana di CV-nya itu menyantumkan alamat email yang domainnya kampus. Misalkan nih aku kan alumni UGM, misalkan aku masih jadi mahasiswa UGM, aku tuh lebih suka pakai yang misalkan aga@ugm.ac.id gitu, atau yang aga@gmail.com. Saranku jangan pakai email kampus lagi walaupun email kampusnya masih aktif. Kenapa? Karena mungkin jangka pendek oke lah,
email kampus itu masih dibuka ya teman-teman. Tapi orang tuh biasanya yang standby di handphone itu yang Gmail misalkan kayak gitu. Jadi di CV silahkan pakai Gmail aja, jangan pakai yang lain walaupun memang email kampusnya itu masih aktif. Kan kadang setelah lulus tuh email aktif tuh kan dari kampus cuma jarak beberapa bulan kan ya kayak gitu. Dan secara umum juga komunikasi orang akan lebih sering menggunakan Gmail gitu daripada lebih sering ngecek ya Gmail daripada yang pakai domain domain kampusnya kayak gitu. Ini juga nyambung dari yang keresahanku sebelumnya gitu. Email yang Gmail aja jarang dicek, apalagi yang domain kampusnya, yang kadang tuh dia nggak standby di handphonenya kayak gitu. Itu jangan sampai kejadian di awal tahun 2024 ini aku video bikin di awal tahun 2024. Cukup banyak teman-teman yang melewatkan kesempatan tadi gara-gara hal itu. Jadi email telat ngecek. Lalu gimana kalau udah nggak sengaja telat, waktu itu udah di atas dan lain-lain, tapi teman-teman memang pengen berusaha menghubungi rekruternya. Saranku nggak apa-apa. Silahkan kalau memang bisa membalas emailnya atau menghubungi lewat media lain, sampaikan saja bahwa mohon maaf, terkait dengan email yang masuk pertanggal sekian, saya terlambat membacanya karena apa. Silahkan sampaikan secara profesional dan kalau memang teman-teman di situ mau menanyakan apakah masih dapat di reschedule atau masihkah saya dapat mengajukan untuk dijadwalkan tadi ya tes tahap ini di kesempatan lain gitu. Jadi teman-teman boleh menghubungi kayak gitu. Yang penting ingat ya, email itu sangat penting. Gunakan email yang paling sering dibuka dan jangan sampai teman-teman nggak ngecek email tiap hari. Paling sementara dari aku itu dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat.